Salam, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan di Embadar Serian dan juga semua sahabat-sahabatku yang bersama saya menyaksikan siaran langsung ini, terutamanya bagi saudara yang seiman yang bersama saya dalam siaran langsung ini. Jadi puji Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk hidup pada hari ini, bukan karena kebaikan kita, bukan karena siapa adanya kita, tetapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata-mata kita dapat hidup pada hari ini. Pada pagi ini, saudara-saudaraku, kita akan belajar dari satu topik firman Tuhan, yaitu hukum yang terutama dan yang pertama. Itu menjadi topik kita pada pagi ini, hukum yang terutama dan yang pertama. Sebelum itu, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa, kami datang di hadirat Tuhan pada pagi hari yang indah, yang mulia ini. Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang telah izinkan kami untuk dapat hidup pada hari ini, Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena siapa kami, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata kami dapat hidup pada hari ini. Kami datang menyerahkan hidup kami, mempersembahkan segenap tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan Engkaulah yang bertakhta di dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, menyerahkan bagi sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ini, supaya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi ini biarlah itu dari mulut Allah sendiri, dan biarlah hamba-Mu sebagai alat Tuhan menjadi saluran berkat untuk kami semua pada pagi ini Tuhan. Dan hamba-Mu tidak punya apa-apa Tuhan, dengan tangan yang kosong diri di hadapan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang terus menyertai dan mengurapi mulut lidah hamba-Mu yang akan berbicara. Kami ikat, kami patahkan segala gangguan-gangguan daripada yang jahat. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang bertakhta bekerja di tengah kami, memberkati kami semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah topik kita pada pagi ini, saudara-saudara. Mari kita baca dalam firman Tuhan, yaitu Matius 22 ayat 37 hingga 40. Yang berbunyi demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, dalam bagian ini mengatakan bahwa orang ahli-ahli Taurat datang mencobai Tuhan Yesus. Apakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Jadi itulah hukum yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi inilah jawaban Yesus kepada ahli-ahli Taurat yang bertanya kepada dia tadi. Jadi saudara-saudara, kita lihat di mana kedua hukum ini sungguh-sungguh menjadi hukum yang paling utama di dalam hukum Taurat. Jadi kalau kita lihat juga bagaimana apakah hukum yang ini, hukum mengasihi Allah ini, atau perintah mengasihi Allah ini dan perintah mengasihi sesama manusia ini, adakah ya menjadi hukum yang terutama di dalam perjanjian baru. Jadi ini yang kita lihat pada pagi ini, saudara-saudara. Jadi kedua hukum ini
baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka hukum ini masih ditegakkan. Maka Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa hukum itu harus ditegakkan. Bahwa itulah hukum yang seharusnya, yang paling utama dan yang terutama sekali sebagai orang percaya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, mari kita melihat poin yang pertama, hukum yang pertama. Apakah hukum yang pertama? Seperti mana yang kita baca tadi dalam ayat yang kita baca tadi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi itulah kita mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati ini, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi kita ini. Bagaimana kita menerapnya sebagai orang percaya dan bagaimana kita melakukannya. Jadi saudara-saudara, sebagai umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang harus kita kasihi, yang harus kita kasihi yang paling utama adalah mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah melakukan perintahnya, menaati dia, berserah kepadanya. Baik susah, baik senang, kita harus mengutamakan dia. Baik susah, baik senang, kita harus memuji, memuliakan dia. Kita harus menjalinkan hubungan dengan Tuhan. Kita harus ambil masa untuk berdoa, untuk mencari Tuhan. Mencari wajah Tuhan, supaya kita benar-benar hidup kita benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekadar ucapan mulut saja, tetapi melalui tindakan, melalui perbuatan kita, bagaimana kita melakukan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita untuk menunjukkan bahwa kita sedang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat juga ayat yang lain. Yohanes 14 ayat 21e yang berbunyi demikian, saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi kata Tuhan Yesus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah yang melakukan perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah adalah orang yang melakukan perintah Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Jadi senang saudara, senang kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tidak salah kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan terlalu mudah kita ucapkan. Tetapi melakukan perintah Tuhan itu yang sulit, itu yang susah. Itu yang sangat-sangat susah untuk dilakukan, saudara-saudara. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi oleh itu saudara-saudara, jika kita memegang perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, maka kitalah yang mengasihi Tuhan itu. Jadi oleh itu saudara-saudara, bukan mengasihi Tuhan itu dengan perkataan saja, bukan mengasihi Tuhan itu dengan tindakan dengan sekadar dalam pikiran saja, dalam perasaan saja. Tetapi mengasihi Tuhan itu dengan tindakan, dengan perbuatan, dan melakukan perintahnya, menaati dia, mengutamakan dia dalam seluruh kehidupan kita. Baik senang, baik susah, kita harus mengutamakan dia. Baik dalam miskin, baik dalam susah, kita memuji dan memuliakan nama dia. Baik dalam situasi bagaimanapun kita harus memuliakan nama dia. Ini menunjukkan bahwa kita sedang mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Jadi dalam ayat yang lain juga mengatakan, barang siapa memegang perintahku, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi Tuhan Yesus mengulangi ayat ini lagi. Yaitu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Jadi kita akan melakukan perintah Tuhan jika kita mengasihi Tuhan. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan perintahnya. Jadi perintahnya itu adalah perintah yang harus kita taati, yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar mengasihi dia. Jadi saudara-saudara, kita lihat juga dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat ini,
Bukan semua orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Bukan katanya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara-saudara, mudah sekali kita menyebut nama Tuhan. Mudah sekali kita katakan, oh Tuhan saja, ini tidak ada yang lain. Oh harapan saya Tuhan saja, ini tidak ada yang lain. Pengharapan saya Tuhan saja. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita tidak melakukan perintahnya. Kita tidak melakukan apa yang diinginkan oleh dia. Jadi saudara-saudara, maka itu kata Yesus berkata dalam ayat ini, bukan semua orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan. Memang ada orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan itu sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Tetapi ada juga orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan perintahnya. Jadi saudara-saudara yang masuk dalam kerajaan Allah, yang masuk dalam surga, menurut kata Yesus di sini adalah yang menjadi pelaku firman, yang menaati firman, yang menerapkannya dalam hidupnya, dan yang sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupannya. Jadi inilah iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan inilah menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh beriman. Iman tanpa perbuatan itu kata Yakobus, iman adalah mati. Jadi oleh itu tuh saudara-saudara, mari kita wujudkan iman kita dengan perbuatan. Supaya iman kita itu nampak, supaya kita sungguh-sungguh menampak mengasihi Tuhan dengan perbuatan kita. Bukanlah iman yang mati, bukanlah iman tanpa perbuatan, tetapi iman dengan perbuatan, dengan melakukan perintah Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita pada pagi ini ya saudara. Jadi Yohanes pasal 5 ayat 2. 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 juga berbunyi demikian. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi inilah tandanya, katanya di sini ada tanda. Tanda itu adalah kita mengasihi, apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Itulah tanda kita mengasihi. Itulah tandanya kita mengasihi anak-anak Allah dan juga mengasihi Allah. Yaitu kita mengasihi Allah apabila kita melakukan perintah-perintahnya. Jadi saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus lihat dalam hidupan kita sebagai orang percaya. Adakah kita melakukan perintahnya atau tidak? Apakah kita sekadar mau memanggil nama dia waktu susah saja? Apakah kita memanggil dia hanya untuk kepentingan kita meminta-minta saja? Tetapi memanggil nama dia karena kita mengasihi dia, kita mau mengundang dia dalam kehidupan kita, yang menjadi memohon kepada dia supaya dia menuntun perjalanan hidup kita, supaya kita bersekutu dengan dia melalui doa kita. Dan ini tujuan kita memanggil nama Tuhan. Inilah tujuan kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, yaitu dengan sikap kita, dengan hati kita yang sungguh-sungguh melakukan perintahnya, saudara-saudara. Nah, kita lihat juga dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi, saudara-saudara, kasih kepada Allah itu menurut Yohanes 1 Yohanes, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi apabila kita menuruti perintah-perintah Tuhan, maka itulah kita sedang mengasihi Tuhan. Itulah kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam kita menaati perintah-perintahnya, melakukan perintahnya, dan semuanya itu menunjukkan bahwa kita sedang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang berbunyi demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita harus buat? Yang pertama adalah sebagai kita orang yang mengasihi Allah. Bukti kita mengasihi Allah, yaitu mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Mencari kebenarannya, mencari pribadi Tuhan, mencari dia dalam hati kita, mencari dia dalam doa kita, mencari kebenarannya, supaya kebenarannya itu menjadi panduan hidup kita, mencari kerjaannya. Saudara-saudara, inilah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita mencari Tuhan dengan segenap hati, apabila kita mencari kerjaan Tuhan,
mencari kebenarannya, maka kata firman Tuhan dalam ayat Matius 6 ayat 33 ini mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya di sini saudara-saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari kebenaran Tuhan, mencari pribadi Tuhan, maka segala keperluan hidup kita akan ditambahkan. Yang dimaksudnya di ayat ini mengatakan, tidak perlu kita meminta supaya Tuhan memberkati kita, itu tidak perlu. Jikalau kita mengasihi Dia, jikalau kita mencari pribadi Dia, jikalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, mencari kebenarannya, semua yang lain akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Yang ditambahkan di sini tidak berarti kita meminta. Ditambahkan di sini adalah dari Allah sendiri yang menambah apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Jadi itu saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus mengutamakan Tuhan, supaya Tuhanlah yang berkuasa, yang menjadi jaminan hidup kita, yang menambah apa yang kurang dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara-saudara, mari kita mengutamakan Tuhan itu dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti dengan segenap hatinya melakukan apa yang benar di mataku. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hati dan melakukan apa yang benar di mataku, kata Tuhan. Di sini saudara-saudara, kita lihat bahwa Raja Daud hidupnya dalam segala kesesakannya dia berseru memanggil Tuhan. Dalam tindakannya, dalam perbuatannya dia mengutamakan Tuhan dan minta kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya lakukan ini, apakah tidak? Dia melakukan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam keputusannya, dalam tindakannya. Dia berseru memanggil nama Tuhan dalam kesesakan. Dalam seluruh kehidupan Daud, dia mengutamakan Tuhan, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Jadi itulah sebabnya Daud berkenan di hati Tuhan. Jadi itulah sebabnya Daud diangkat menjadi raja. Itunya Daud mengalami segala kelimpahan dalam hidupnya. Sebab ditambahkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kurang Tuhan tambahkan bagi Daud. Jadi itu saudara-saudara, bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, apa yang kurang Tuhan pasti akan tambahkan. Yang penting kita utamakan Dia, yang penting kita cari Dia, yang penting kita sungguh-sungguh mencari Dia dalam kehidupan kita. Dia pasti akan memberkati kita, saudara-saudara. Dan yang kedua, hukum yang kedua. Mari kita melihat apakah hukum yang kedua. Seperti mana Matius 22 ayat 39 tadi mengatakan begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah mengasihi sesamamu manusia. Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Jadi mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama kita. Jadi itulah hukum yang paling utama. Yang kedua yang sama dengan mengasihi Allah. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus inginkan, yang mahukan untuk kita sebagai orang percaya kepada Dia. Dia mau kita saling mengasihi. Orang-orang yang mengasihi itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 berbunyi demikian. Inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia memerintahkan kita supaya kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, saudara-saudara. Apa bukti Tuhan Yesus mengasihi kita? Bukti Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia adalah firman yang di surga. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia. Dia sanggup mati dan menjadi korban, mati di atas kayu salib sebagai bukti kasih Allah akan kita, akan saya dan saudara. Maka itu saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus mengatakan di sini, sebab aku terlebih dahulu mengasihi kamu, aku menyerah nyawaku bagi kamu, aku berkorban bagi kamu, kata Tuhan Yesus. Maka itu saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus menyuruhkan kita yang percaya kepadanya supaya kita saling mengasihi. Saudara-saudara, dalam ayat yang lain juga berbunyi demikian. Kasih yang terbesar adalah kasih yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya.
Jadi inilah perintah Tuhan Yesus supaya kita menyerahkan nyawa kita, berkorban demi untuk orang lain. Dan inilah kasih yang terbesar kata Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri telah melakukannya. Yesus sendiri yang telah menjadi korban. Maka itulah kasih yang terbesar. Jadi kasih yang terbesar sebagai seorang manusia biasa seperti saya dan saudara adalah berani bersedia berkorban untuk orang lain. Berani melakukan perkorbanan untuk orang lain demi kepentingan orang lain. Jadi inilah kasih yang paling terutama itu, saudara. Jadi inilah perintahku kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Satu Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa di hujan. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang gemuancang dan canang yang gemerencing. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 mengatakan, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa dan semua bahasa malaikat sekalipun, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku dengan seperti gong bergumandang dan canang yang bergemencing. Dan ayat 2 mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mempunyai segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan akan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, di mana Yesus mengatakan di ayat ini, sekalipun kita memiliki karunia untuk memindahkan gunung, karunia apapun karunia-karunia yang ada pada kita, sekalipun kita dapat mengetahui dalam bahasa malaikat sekalipun, kalau kita tidak mempunyai kasih, kata Tuhan Yesus, aku tidak berguna. Saudara-saudara, oleh itu saudara-saudara, bukan karunia yang utama, bukan kita memiliki pengetahuan dan hikmat dan kebijaksanaan itu yang utama, bukan orang-orang yang melakukan pengusiran setan dan melakukan mujizat itu yang utama, bukan. Yang paling utama adalah kasih. Tetapi jikapun orang melakukan hal-hal yang besar, itu bukan karena dia, itu karena Tuhan. Jadi yang paling utama adalah mengasihi. Tetapi jika orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, melakukan mujizat dan segala macam karunia-karunia pun, kalau dia tidak mengasihi, tidak ada bergunanya, kata firman Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, jangan kita banggakan, mengagung-agungkan orang-orang yang kita rasa bahwa ini adalah orang yang Tuhan pakai. Tetapi kalau dia tidak memiliki kasih, tidak berguna. Karena mengapa saya katakan demikian? Banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan, profet-profet, nabi-nabi akhir zaman ini yang memperkayakan diri mereka, mempunyai bengkel yang besar, kereta mewah dan segala macam kemewahan mereka. Jadi ini bukanlah orang-orang yang melayani dengan kasih. Mereka mementingkan diri. Ini bukanlah orang-orang yang melayani karena kasih Tuhan, tetapi demi kepentingan. Mereka ambil kesempatan karunia Tuhan itu untuk memperkayakan diri. Oleh itu saudara-saudara, yang terpenting sekali adalah kasih, saudara. Jadi oleh itu saudara-saudara, pada hari ini kita melihat juga dalam ayat yang lainnya. Jadi ayat yang 1 Korintus pasal 13 ayat 4 berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong dan tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi bersukacita atas kebenaran. Saudara-saudara, kasih itu adalah sabar. Jadi saudara-saudara, jadi kita harus sabar terhadap sesama. Jadi bagaimana kita menerapkan kasih sesama adalah kita harus sabar dengan seorang yang akan yang lain. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama adalah di mana kita
dikatakan kasih itu murah hati, yaitu di mana kita harus bermurah hati kepada saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Kita memberi sedekah, kita membantu dan menolong orang yang lemah dan orang yang dalam kekurangan. Dan itulah kasih yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, saudara-saudara, dikatakan di sini juga kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Dan kasih itu tidak mencari keuntungannya sendiri. Saudara-saudara, kasih itu tidak mencari keuntungannya sendiri. Hamba Tuhan yang mencari keuntungan, yang mencari kekayaan, bukanlah mengasihi. Jadi saudara-saudara, mari kita pada hari ini supaya kita menerapkan kasih sesama ini dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar membantu dengan ikhlas, dengan hati yang tulus. Siapapun yang kita bantulah dengan segenap hati kita. Oleh itu saudara-saudara, mari kita melihat bahwa kasih ini adalah kasih yang tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak pemarah. Oleh itu saudara-saudara, bagi saudara-saudara kita yang seiman, kita tidak boleh terlalu mudah cepat untuk emosi dan marah. Sebab itu bukanlah kasih. Jadi kita menerapkan kesabaran, di penguasaan diri, di dalam kita menerapkan hukum kasih di antara sesama. Oleh itu saudara-saudara, inilah kasih yang Tuhan Yesus maukan. Terapkan dalam kehidupan kita. Kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Oleh itu saudara-saudara, pada hari ini mari kita melihat sekali lagi kedua hukum ini. Lalu kita terapkan kedua hukum ini dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama tadi, yaitu mengasihi Allah. Yaitu mengasihi sesama. Yaitu mengasihi Tuhan dengan perbuatan. Mengasihi saudara kita yang seiman. Apapun saja yang kita lakukanlah dalam cara kita menolong saudara kita seiman. Kita memberi, kita membantu, kita bermurah hati. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Supaya kita bermurah hati. Kita menguasai diri kita dengan saudara kita seiman. Jangan pemarah. Jangan mencari kepentingan diri sendiri. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apabila kita melakukan semua ini, sebenarnya kita sedang menerapkan hukum kasih di antara sesama. Saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu kita menerapkan hukum kasih. Yaitu perintah Tuhan ini, saudara. Yaitu perintah Tuhan yang saling mengasihi. Perintah Tuhan yang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan mengasihi sesama kita. Saudara-saudara, inilah yang paling pertama, yang paling penting. Sebagai orang yang percaya Tuhan, tidak ada hukum yang menentang hal ini, saudaraku. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu, kata firman Tuhan, kalau kita tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Oleh itu saudara-saudara, mari kita pada hari ini, bagaimana cara kita menerapkan kasih ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan lakukanlah perintah Tuhan ini. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, yang seperti yang mana kita baca tadi, bukan saja orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan perintah Tuhan, dialah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Oleh itu saudara-saudara, mari kita melakukan perintah Tuhan. Mari kita melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengasihi sesama kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi orang yang menegakkan hukum kasih di antara sesama kita sebagai manusia. Saudara-saudara, inilah renungan kita, inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau hadir di tengah kami, memberkati kami lewat firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, berkati kami semua, seperti mana firman Tuhan yang kami belajar mengenai hukum yang pertama dan yang utama. Kami doakan supaya kami dapat menerapkan hukum kasih ini, hukum ini Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Supaya nyata Tuhan, kami benar-benar mengasihi Engkau, kami benar-benar melakukan perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.